Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak pengajian Ar-Rahmah Masjid Al-Arif yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berkumpul di malam Senin, pengajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beramal saleh, salat berjamaah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat hidayah. Nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Kalau kita berbicara di dalam tafsir Al-Fatihah, dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nikmat Allah yang luas diberikan kepada semua makhluk. Adapun Ar-Rahim, nikmat Allah yang diberikan kepada hamba yang dipilih, yakni hidayah, petunjuk. Maka di umur kita sampai pada hari ini diberi kemudahan untuk beribadah adalah nikmat yang luar biasa. Jadi kita memiliki prinsip, mari kita akhiri hidup kita dengan akhir yang terbaik. Ya. Kita tutup usia kita dengan akhir yang baik. Tutup buku yang terbaik dengan catatan amal kebaikan, yang amal saleh, punya kegiatan rutin ngaji, baca hadis, dan salat berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang tentunya menjadi alasan terbaik, jawaban terbaik itu nanti di sisi Allah, bahwa waktu kita digunakan untuk membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sebab inilah bisa jadi pembelaan terbaik Rasulullah adalah bahwa umatku dulu membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah terus istiqomahan kita di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke Riyadhus Shalihin. Kita masuk halaman 85, hadis 11 garis miring 127. Ya, halaman 85 hadis 11 nomor 11 garis miring 127. Kita ada di bab banyaknya jalan kebaikan. Ya. Ini bagian dari rahmat Allah, pintu-pintu kebaikannya yang begitu banyak. Ya, sampun nggih. Ya. 11 garis miring 127. Ya. Ya. Al-hadi asyara anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'dhi al muslimina, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unhiyanna hadza anil muslimina la yu'dhihim fa udhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara
lahu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya telah melihat seseorang yang bersenang-senang di dalam surga disebabkan ia memotong pohon yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan demikian. Pada suatu ketika ada seorang laki berjalan melalui cabang pohon atau dahan yang melintang ke tengah jalan. Kemudian ia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Karena perbuatannya itu ia dimasukkan ke surga. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan pada suatu ketika ada seorang laki yang berjalan. Ia lalu menemukan dahan yang berduri di jalan. Kemudian ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepada orang tadi dan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah jemaah sekalian, ini hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan sifat dasar atau karakter muslim yang sebenar-benarnya. Dimanapun dia berada memberi manfaat. Ya. Di sini apa faedah dari hadis ini jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya, seseorang hendaknya memiliki keinginan, memiliki dorongan untuk menghilangkan apa saja yang mengganggu jalan kaum muslimin yang lewat. Ya. Jadi kita melihat mungkin paku, kita singkirkan, bisa jadi cakunya nanti ada motor lewat, kebanan. Ya, ada kulit pisang mungkin nanti ini ada anak-anak lari kepleset karena kulit pisang, kita singkirkan. Itulah sifat dasar karakter asli seorang muslim yang sebetulnya kalau kita mau lebih dalam hati ini menjadi batahan bahwa Islam itu keras. Ya. Jadi ada gangguan jalan saja disingkirkan, apalagi ngebom. Nah, jadi kalau ditarik yang lebih besar lagi, tidak mungkin kaum muslim itu suka ngebom. Di jalan saja ada sesuatu yang mengganggu jalan orang lain, disingkirkan. Jadi dorongan bagi kaum muslimin untuk menjauhkan segala bentuk gangguan, ya, bagi orang yang lewat di jalan, dan dia muslim tersebut melakukan perbuatan semua yang bermanfaat, ma yang fa'u, ya, bagi muslim. Jadi pengennya muslim itu memberi manfaat bagi orang lain, ya, entengan, ya. Jadi nih kadang nih lihat peluang untuk membantu orang lain tanpa diminta, dia sudah peka, oh orang itu butuh bantuan, itu muslim. Kenapa? Dia selalu memiliki keinginan, selalu ingin berbuat kullu ma yanfa'ul muslimin, ingin berbuat yang memberi manfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, dan menjauhkan orang lain anhu ad-durur, dan selalu memberikan, ya, selalu menjauhkan seorang dari, ya, kemudorotan, kerusakan, tidak menjadikan orang lain susah. Ya. Makanya di sini juga kalau orang yang senang dengan hadis ini, kalau ada woro-woro kerja bakti, semangat dalam rasa mengamalkan hadis ini, ya. Di jalan mungkin banyak gangguan di jalan, dibersihkan, selokan-selokan yang mampet nanti kan jadi banjir, dia bersihkan. Jadi motivasi kerja baktinya bukan sekedar kewajiban sosial, tapi ingin mengamalkan hadis ini jemaah sekalian, ya, itu muslim yang baik. Kemudian faedah berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, agama Islam adalah agama sangat memperhatikan kebersihan, ya. Agama Islam memberi perhatian terhadap kebersihan dimanapun tempatnya, ya, di lingkungan masyarakat sekitar. Karena lihat ada orang
berjalan, kemudian ada ranting yang jatuh, dia singkirkan. Ya. Jadi muslim, ya dimanapun berada, dia selalu melihat ya lingkungannya. Ya, dia jaga kebersihan. Tidak pantas muslim. Ya kadang itu yang sempat viral, pakai mobil buang tisu di jalan, ya, buang sampah di jalan. Tidak demikian seorang muslim. Ini ranting, orang disingkirkan. Ada pohon tumbang disingkirkan. Nah kita tidak boleh ya dimanapun berada buang sampah sembarangan. Jadi kantongi dulu ya dan sebagainya. Kemudian pada berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah SWT, bahwasannya amal yang sekiranya kita lihat ringan ternyata besar. Ya. Jadi orang kadang menilai itu remeh ya, cuman ngambil mungkin sekedar paku kelihatannya remeh. Tapi lihat tadi dijelaskan bahwasannya hufiro ya fasyakarallahu lahu faghfarolah. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Masya Allah. Allah berterima kasih karena apa? Sudah berperan andil untuk menjaga atau memberikan kenyamanan pada orang yang lewat jalan tersebut. Allah berterima kasih dan faghfarolah, dan Allah mengampuni dosanya. Ya. Jadi pernah mboten jenengan ya, pas jalan ada belarak jatuh, pilih mana, bablas atau nyingkirkan? Nah, ini ingat hadis ini, diambil singkirkan atau bablas. Ya. Jadi begitu untuk mengamal hadis ini, atau paling tidak yang di rumah kita mungkin ada di depannya ada jalan, ya kita lihat ya sudah orang lewat nyaman atau tidak. Ya, itulah orang beriman ya yang sempurna keimanannya. Hadis berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala 12/128. Ats-tsani asyara anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansota hufiru lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian mendatangi atau menunaikan salat Jumat, lalu mendengarkan serta memperhatikan khutbah, maka diampunilah dosa yang dikerjakannya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Masya Allah. Dan ditambah pula dengan 3 hari berikutnya. 1 minggu ditambah 3 berarti 10 hari. Apalagi tiap pekan ditambah terus, ya luar biasa. Jadi ditambah 3 hari berikutnya, artinya 10 hari. Dan barang siapa yang mempermain-mainkan batu sewaktu khutbah, ini zaman sekarang anak muda malah, saya pernah lihat game online di pojokan, sempat-sempatnya khutbah Jumat ya. Mempermain-mainkan batu sewaktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Artinya sekalian bagus ada orang pas khutbah Jumat pakai tasbih dikit itu nggak boleh, karena kewajibannya harus angsit, diam dan mendengarkan ya. Jadi dikir ada tempatnya, ketika diminta berhenti ya berhenti, jangan semangat pakai cetak-cetek ya. Kan sekarang zamannya pakai digital, berhenti, karena nanti termasuk yang sia-sia. Karena ketika sudah khatib berkhutbah, angsit, diam. Apa faedah hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah SWT? Bahwasannya dorongan, anjuran untuk ya kaum muslimin untuk tahsinul wudu, memperbagus wudunya. Ya, kita dulu di Bulu Maros sudah pernah
belajar wudu yang baik. Jadi kita harus berusaha bagus ketika berwudu, tidak hanya basah ya. Kita kalau urusan dunia detail ya, kalau bikin RRB 0,5 aja dihitung ya, bikin kerja nggak boleh salah ya, detail maksimal. Nah ibadah yang harusnya lebih butuh kedetailan, butuh keseriusan. Wudunya yang benar, tidak asal basah, pastikan semuanya basah. Yang punya cincin pastikan diputar-putar cincinnya biar tidak ada yang bagian yang harusnya kena air wudu kering. Punya jam diputar-putar, jari jemarinya disela-sela ya, sunnah. Yang punya jenggotnya dibasahi, sunnah dan sebagainya. Jadi serius ketika berwudu. Makanya untuk mencapai maksimal keseriusan dalam berwudu, pelalon-alon wudunya ya, udah pol buru-buru ya. Jadi dorongan bagi kaum muslimin untuk tahsinul wudu dan menyempurnakannya ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul. Dulu di Bulughul Maram sudah dijelaskan detail riwayat Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, beginilah cara Rasulullah berwudu. Kemudian faedah berikutnya bahwa al-muhafadzatu ala sholatil Jum'ah, untuk menjaga sholat Jumat ya. Jangan kalau tidak ada udzur malah tidak sholat Jumat ya, padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman malas saja nih. Jangan ya. Ini pentingnya menjaga sholat Jumat, karena rentang waktu Jumat ini menuju Jumat besok ditambah 3 hari itu pelebur dosa. Masya Allah, bayangkan ini baru sholat Jumat tok. Jadi kita sebenarnya jamaah sekalian ya, selama tidak melakukan dosa besar, bersih dosa kita. Ini baru amalan sholat Jumat. Belum jenengan, kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan wudu, nanti kita dibaca juga. Amalan wudu penghapus dosa. Panjenengan nek pengen jalan kaki juga langkah kakinya pelebur dosa. Jenengan baca doa setelah wudu pelebur dosa. Secara umur diakumulasi ya, digabungkan keutamaan wudu itu, keutamaan sholat itu seperti kita mandi dikali sehari 5 kali. Kotor mboten, bersih dijamin, selama tidak melakukan dosa besar. Ya insya Allah panjenengan semua tidak melakukan dosa besar. Artinya setiap hari dicuci seperti kaca ya, dibersihkannya setiap hari, pasti kinclong. Ya, demikian juga kita, karena manusia itu ketika melakukan dosa itu terdapat titik hitam di hatinya. Ketika bertobat hilang titik hitamnya, artinya tetap bersih. Akan ketika tidak bertobat, lama-lama titik hitamnya memenuhi hati sehingga penuh warna hitam, kotor. Demikian kita setiap hari jamaah sekalian, amal soleh kita itu pelebur dosa. Makanya ya, semoga amal soleh yang semua kita lakukan menjadi mudahnya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, bahwa salat Jumat itu faedah berikutnya ya, bahwa salat Jumat itu melebur dosa. Berapa? Selama 10 hari. Ya, karena tadi di hadisnya Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Padahal tiap Jumat rutin ditambah terus. Ya, luar biasa. Itu baru sholat Jumat toh. Belum jenengan sholat rawatibnya. Luar biasa. Makanya berbahagialah kita semua yang sudah istiqomah sholat Jumat. Ya, karena di sini ya dorongan untuk al-muhafadzatu ala sholatil Jum'ah, untuk menjaga sholat Jumat, karena wahiyya wajibatun ala kulli muslim ya. Maka tidak boleh seorang meremehkan sholat Jumat. Pada berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang ya ketika khatib sudah berkhutbah tidak disibukkan dengan sesuatu selain mendengarkan khutbah dan sesuatu yang lainnya. Ya, sekalipun sedang berzikir stop. Ya, apalagi selain zikir urusan dunia. Ya, malah sibuk baca WA, ya, YouTubean, kebangetan ya lo. Cak nom-noman
Ya teman-teman bisa anak SMP itu. Kan ada masjid yang banyak anak SMA-nya, ada itu. Sempat-sempatnya khutbah Jumat di pojokan sibuk main game ya. Luar biasa. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya nomor 13 garis miring 129. As-salisu asyara. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddu'al abdul muslim awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qattari al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashadha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minat dunubi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim atau mukmin itu berwudu, maka ia membasuh mukanya, keluarlah setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir. Masya Allah, luar biasa. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau bersamaan tetesan yang terakhir, air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir, sehingga keluarlah ia dalam keadaan bersih dari semua dosa. Rawahu Muslim. Masya Allah, ini baru berwudu jamaah sekalian. Tadi Jumat ke Jumat, berikut ini baru berwudu jamaah sekalian. Lihat, sehingga keluarlah ia dalam keadaan bersih dari semua dosa. Masya Allah, itulah. Makanya berbahagialah kita yang diringankan ya untuk beribadah, karena ada di antara keutamanya sebagai pelebur dosa ya. Makanya ya saking rajinnya beribadah, semangatnya luar biasa, sehat beribadah, datang kepada Allah tidak memiliki dosa. Amin ya rabbal alamin ya. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Fadlul wudu'i, keutamaan berwudu. Karena berwudu dengan yang baik ya, wasilah limaghfiratiz dzunubi, sebagai sarana diampuninya dosa ya. Jadi jangan meremehkan wudu. Bayangkan jenengan ditambah wudunya untuk tahajud, ditambah wudunya untuk duha, atau bahkan mungkin ada yang senantiasa berusaha menjaga wudu. Masya Allah ya. Luar biasa, karena di sini dengan berwudu wasilah limaghfiratiz dzunubi, sebagai sarana ya atau sebab diampuninya dosa. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwanya setiap anggota tubuh kita terkadang ya itu menjadi sarana untuk berbuat dosa, dari mata kita, telinga kita, tangan kita sampai kaki kita. Ya, misalnya fal'ain bin nadhar, dengan pandangan ini. Apalagi zaman sekarang ya, sekalipun seorang anteng di rumah nggak keluar, nih keluar kan banyak sekali ya,
di pasar, di lampu merah, di rumah pun tidak bisa lari ya. Dengan berwudu kabar baik bagi kita dari Allah SWT, kasih sayang Allah SWT kepada kita. Dengan berwudu rontoklah dosa-dosa kita. Karena di sini salah satu dari anggota bagi kita ya, itu kadang terjerumus fi ba'di ya al ma'asi. Fal ain bin nadhar, mata dengan melihat, wal yadu ya dengan apa dia mungkin mencuri, memukul dan sebagainya. Maka falidzalika fadzunub ya, maka yang dengan ini maka dosa itu ya disebabkan dengan kesemuanya itu. Maka wa takhruju min kulli jarihatin tabat minha ya. Maka jemaah rahmati Allah SWT, yang pertama kita ya selain bertobat, amal soleh kita ya lepas ya dari dosa. Kemudian jemaah rahmati Allah, pada faedah berikutnya, hendaknya seorang untuk bersungguh-sungguh ketika berwudu ya, maksimalkan ketika basuhannya, bukan sekedar dialirkan. Makanya menggunakan mashu, membasuh, artinya apa? Nebasnya dibilas seperti nyuci ya, digosok ya, bukan hanya pakai keran cuma di ya, tangannya digini, tidak digosok, kakinya tidak digosok. Makanya kan ada sunahnya menyela-nyela jari ya, pastikan bagian belakang yang sering terlewat kan di belakang kaki ya, di belakang mata kaki sering terlewat. Yang itu tungkak ya. Yang pakai cincin jangan lupa cincinnya diputer-puter, pastikan basah. Pakai jam ya dan sebagainya. Itulah ya, ketika seorang bagus wudunya mendapat keutamaan hufira lahu min dambi, diampuni dosanya. Hadis berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 14 garis miring 130. Ar-rabi'u asyara, 14. Anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna. Ini dia, idajtunibatil kabair, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan puasa pada bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya menjadi menghapus dosa-dosa antara jarak keduanya itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya, jadi sholat 5 waktu antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya yang berikutnya, dan puasa pada bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya itu selama dosa besar dijauhi. Apa faedah dari hadis ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya ya, bayanun fadilatul jumu'ati wa ramadan, keterangan tentang keutamaan sholat Jumat ya dan Ramadan. Rentang waktu keduanya pelebur dosa ya. Makanya ulama dahulu ya saking rindunya bulan Ramadan, 6 bulan sudah berdoa agar dipertemukan bulan Ramadan. Persiapannya 6 bulan. Dan di kita sekarang tinggal 1,5 bulan ya. Ya, belum ada tanda-tanda, cuman tanda-tandanya mulai banyak nyari imam tarawih. Baru itu tok. Dan pengajian-kajian mulai temanya Ramadan. Ulama dahulu 6 bulan sudah persiapan. Ya, karena keutamanya jemaah sekalian, rentang waktu antara keduanya, sholat Jumat ke sholat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikut. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap hari hampir ya mendengar berita layu. Sampai tadi siang pun masih mendengar berita layu, tapi di Klaten ya, Masya Allah. Makanya kita
ya alhamdulillah sisa umur kita diisi dengan kebaikan. Faedah berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, al-qiyamu bil jumu'ati wa ramadana ala khairin, ya yakuna sababan, ya yahfirullah, ya. Jadi mendirikan atau menunaikan sholat Jumat dan menunaikan puasa Ramadan itu di atas kebaikan, ya, dan menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita, ya itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan ya selama tidak melakukan dosa besar, tidak, alhamdulillah, ya waktu-waktu kita berarti, ya makanya ketika adzan jangan ngeluh sholat, padahal waktu rentang nunggunya lebur dosa, ya sholat lagi sibuk-sibuknya atau lagi asik-asiknya dengar adzan sholat lagi padahal rentang waktunya adalah belum, justru seneng harusnya, kenapa nanti akan berpindah waktu ke berikutnya, rentang waktu berikutnya lagi, misalnya sholat maghrib berarti ada rentang waktu ke sholat berikutnya atau Jumat dan sebagainya. Maka jika melihat bulan Ramadan berarti 11 bulan rentang waktu itu sebelum berdosa, ya, itu adalah kebaikan. Kemudian faedah berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dosa itu dibagi-bagi, ada dosa besar dan dosa kecil. Makanya ada ulama membuat buku tentang 76 dosa besar. Ya insya Allah semoga panjenengan semua tidak ada satupun ya dosa besar yang dilakukan, sehingga ya perbuatan baik yang sudah kita lakukan semuanya, termasuk tadi wudu untuk sholat maghrib atau isya, melebur dosa kita. Rentang waktu Jumat kemarin sampai Jumat besok melebur dosa, ya, selama itu tidak melakukan dosa besar. Makanya alhamdulillah kita berusaha untuk menghindari dosa besar sehingga bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih. Amin ya rabbal alamin. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamkhullaha bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i alal makarih wa kathratul khuta ilal masajidi wa intidharus sholati ba'da sholati fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan serta mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid, serta menunggu sholat setelah selesai sholat. Maka yang demikian itu adalah ribat. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama bahwa ya disukai memberi pengajaran, memberi pemahaman kepada orang lain berkaitan dengan kebaikan, ya, atau memberi motivasi menuju ya jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita semua saling menyemangati, saling memotivasi, ajak-ajak, ya itu istihbabu, ya irsyadun nas, ya sesuai kemampuan kita. Balighu anni walau, ya ajak-ajak atau menyemangati, ya itu bentuk apa? Berupa kebaikan, ya wa amal albir, ya allati tuqarribuhum ilallah. Kemudian faedah berikutnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya hendaknya seorang untuk berusaha semampunya untuk membasuh, ya makanya bahasanya bil husli wal masah. Jadi
ya mencuci ya, membilas. Jadi tidak sekedar dialiri air. Tadi benar-benar digosok. Ya. Jadi tidak misalnya pakai gayung tidak dicur tapi digosok. Ya, pakai keran benar-benar digosok sungguh-sungguh. Banyak di isti'ab. Ya, jadi ada kesungguhan, kerja keras, tenanan nih bahasa ininya ya. Jadi tidak sekedar basah tapi benar digosok. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muhafadzatu ala sholatil jamaah fil masjid. Maka di sini memperbanyak langkah ke masjid itu menghapus dosa. Jadi menjaga sholat berjamaah karena langkah kakinya dihitung. Yang satu melebur dosa, yang satu meningkatkan derajat. Karena di sini ya yamhullaha bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ya, langkah. Jadi sering-sering ke masjid untuk sholat berjamaah. Di sini al muhafadzatu ala sholatil jamaati fil masjid. Kemudian pada berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah SWT, al ibadatu jihadun. Ibadah itu bagian dari jihad. Maka perlu persiapan, perlu kesungguhan. Maka dia wa i'datu lil jihad, dan mempersiapkan untuk berjihad. Ya. Kalau kita itu punya baju khusus untuk sholat, ya batik misalnya, sarung, baju koko, gamis, peci dan sebagainya. Jadi ada niat